Halo, saya akan menjelaskan breakfast menu berupa roti panggang keju dan jus apel. Pertama-tama kita panggang keju. Nah, roti panggang keju ini terdiri dari bahan-bahan berupa 2 roti tawar, 2 lapis roti tawar tentunya, dan 2 slice cheese. Nah, 2 slice keju tersebut akan diletakkan di masing-masing satu di lapis roti tawar tersebut. Dan satu lagi di slice roti tawar yang lain. Setelah itu, kita gabungkan jadi satu lapisan dan kemudian kita letakkan mentega. Kenapa? Karena kita akan memanggangnya di pan nanti menggunakan mentega. Nah, itu namanya roti panggang keju. Setelah kita olesi mentega di kedua sisi, kemudian kita ke kompor dan kita menggunakan kompornya mengatur besar api yang kita butuhkan sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, roti tadi yang sudah disiapkan letakkan dengan spatula ke atas pan. Setelah beberapa saat, jangan lupa untuk membolak-balikan roti tersebut. Kenapa? Supaya tidak gosong dan merata ke hasil panggangannya nanti. Kemudian, setelah nanti berubah warna menjadi seperti ini, sedikit emas kecoklatan, itu tanda sudah siap untuk diletakkan di tempat penyajian, di piring. Pindahkan roti tersebut ke piring tadi yang sudah disiapkan, dan jangan lupa tentu ya setelah menggunakan kompor harus dimatikan. Nah, itu kita sudah siap menyajikan untuk roti panggang keju. Lalu tentunya kita perlu jus apel dan jangan lupa untuk mencuci apel tersebut dengan aliran air yang mengalir. Nah, apel yang sudah dicuci tadi kemudian kita potong. Satu-satu kita potong dan jangan lupa untuk membuang bagian dalamnya atau biji-bijinya. Kenapa? Karena nanti kita pengen jus yang tidak mengandung biji-biji tersebut. Jumlah buah apel yang kita potong ada 2 biji, namun kita bisa potong lagi sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Nah, kemudian setelah kita potong-potong lagi apelnya, kita akan memblendernya. Kita sediakan blender, kemudian kita masukkan hasil potongan tadi, dan juga jangan lupa untuk masukkan air dengan takaran 1 gelas atau kurang lebih 350 ml air. Setelah itu tutup blendernya dan hidupkan blendernya, lalu kita bisa mulai blender sampai halus. Setelah beberapa saat di blender, matikan blendernya, kemudian lihat ternyata sudah halus. Buka kembali blendernya, lalu kita bisa memasukkannya ke dalam mangkok yang akan disaring kembali jusnya. Kenapa harus disaring? Karena masih terdapat serbuk-serbuk yang tentunya membuatnya jadi agak bertekstur kasar jika diminum. Nah, lalu kita tumbuk-tumbuk dengan sendok atau hal lainnya. Kenapa? Karena cairan-cairan tersebut masih ada yang nyangkut di saringan, dan supaya turun ke mangkok dan serbuk-serbuk tetap tinggal. Sehingga yang tinggal adalah yang halus-halusnya saja. Nah, setelah itu, lalu kita masukkan hasil saringannya ke dalam gelas penyajian. Sudah dong, sudah selesai jus apel kita. Berikutlah breakfast menu kita, yaitu roti panggang keju dan 1 gelas jus apel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasak oatmeal pancake. Nah, bahan yang kita perlukan pertama adalah telur, susu bubuk, oatmeal, tepung, dan gula. Nah, pertama masukkan oatmeal ke dalam mangkuk. Setelah itu tambahkan tepung. Campurkan susu bubuk. Pecahkan dan masukkan telur. Aduk-aduk adonan tersebut. Susu kental manis siapkan dalam gelas. Masukkan gula. Kemudian adonan dicampur dengan susu kental manis tersebut. Terus aduk.
Terus aduk hingga sampai berbentuk seperti bubur. Hidupkan api. Tambahkan mentega agar tidak lengket. Tuangkan adonan. Masak hingga berwarna kuning kecoklatan. Setelah itu, pancakes diangkat dan diletakkan di piring sajian. Tambahkan saus sebagai topping untuk menambah rasa. Pada masakan kali ini, masakan yang dimasak adalah nasi goreng. Bahan yang perlu disiapkan: bawang putih, nasi, telur, merica, dan garam. Pertama-tama potong bawang putih, lalu panaskan sedikit minyak. Minyak dirasa sudah cukup panas, masukkan 1 butir telur. Selanjutnya telur tersebut diaduk. Setelah telur sudah setengah masak, masukkan bawang putih yang sudah dipotong tadi. Aduk, lalu masukkan 1 porsi nasi putih. Setelah itu aduk kembali sampai nasi bercampur dengan telur dan bawang. Setelah nasi tadi sudah tercampur, masukkan sedikit garam dan merica. Setelah itu aduk kembali sampai semua bahan bercampur merata. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, matikan kompor dan sajikan di atas piring. Selanjutnya sebagai pelengkap, taburkan sedikit bawang putih di atasnya dan nasi goreng siap disajikan. Puding labu kuning. Untuk membuat puding labu kuning, ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Labu kuning, santan, gula pasir, agar-agar plain, dan air. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memotong labu menjadi kecil-kecil setelah memisahkan labu dari bagian isinya. Setelah itu, membersihkan serat-serat pada bagian dalam labu dan memisahkan labu dari kulitnya. Jika sudah bersih, labu akan dikukus dengan api sedang. Setelah tekstur labu berubah menjadi lembut, potongan labu akan dihaluskan atau dihancurkan. Bisa menggunakan sendok atau alat-alat lain yang dapat menghancurkan labu hingga lembut atau halus. Setelah itu, panaskan labu dengan air secukupnya di atas api yang kecil.
Kemudian campurkan dengan santan setengah gelas, gula 10 sendok makan, dan 2 saset agar-agar variasi plain. Panaskan pada api yang kecil, lalu aduk untuk meratakan campuran tadi. Kemudian aduk lagi hingga mengental dan mendidih. Setelah itu, adonan pudingnya bisa dimasukkan ke wadah cetakan puding. Jika sudah selesai, puding bisa dimasukkan ke freezer untuk mempercepat mengerasnya puding. Tunggu hingga puding mengeras. Jika sudah selesai, sudah bisa dihidangkan. Adapun kalori dalam hidangan ini yaitu labu 500 gram 130 kalori, 2 saset agar-agar plain 16,25 kalori, santan setengah gelas 60 kalori, gula 10 sendok makan 130 kalori, jadi kalori total 336,25 kalori. Untuk membuat spaghetti with chicken sauce, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah piring, air secukupnya, sendok aduk, panci, dan juga pasta. Untuk cara membuatnya, pertama tuangkan air secukupnya ke dalam panci. Kemudian didihkan air di atas kompor. Buka pastanya. Kemudian masukkan spaghetti ke dalam air mendidih. Jika spaghetti sudah masak, matikan api dan tiriskan. Spaghetti yang ditiriskan lalu kita pindahkan ke piring. Lalu kita tinggal menuangkan saus yang ada di dalam kemasannya ke spaghetti tersebut. Teknik pengolahan untuk memasak spaghetti with chicken sauce adalah dengan boiling, yaitu ketika merebus spagettinya. Total kalori dalam satu bungkus spaghetti with chicken sauce tersebut adalah 410 kalori.